Setelah diamankan dan menjalani pemeriksaan, 31 warga negara Tiongkok dan Taiwan yang merupakan pelaku penipuan online, Jumat petang diserahkan ke pihak Dirjen Imigrasi oleh tim Subdit Ranmor Ditkrimum Polda Metro Jaya. Para WNA diserahkan pihak imigrasi untuk ditindaklanjuti pelanggaran keimigrasian serta tindak pidana penipuan yang dilakukan selama tinggal di Indonesia. Karena ini korbannya paling banyak di Cina dan sebagian ada di Taiwan, sehingga nanti koordinasi antar mereka kepolisian Cina dan Taiwan penyidikannya lebih lanjut. Selama menjalani pemeriksaan, ke-31 WNA ditahan di rutan imigrasi yang selanjutnya akan dideportasi dan diserahkan ke pihak kepolisian negara Tiongkok. Kami akan mendalami apa modus mereka, apa yang dilakukan, dan yang jelas yang pasti di ranah kami akan memisah-misah yang dimiliki, dokumen apa saja yang dimiliki, dan apakah paspornya masih berlaku atau tidak, dan ada atau tidak. Apabila itu ada semua, dan bila cukup bukti, kami juga bisa melanjutkan ke proses peradilan, ke polisi, atau memang mereka dapat kami berikan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian langsung. Diketahui ke-31 WNA yang terdiri dari 26 pria dan 6 wanita ini melakukan penipuan online terhadap warga Tiongkok. Sejak 2015 hingga 2016 sudah 519 warga Tiongkok dan Taiwan yang diamankan dalam kasus yang sama. Muhalko Pandi, JAK TV. Ya, itu dia warga negara asing yang melakukan penipuan secara online yang berbasis di Indonesia. Dan pada sore hari ini kami akan membahas lebih mendalam lagi di mana Anda bisa interaktif bersama kami di line telepon 02151551111 bersama dengan saya William Darmawan. Sekali lagi 02151551111 terbuka untuk Anda yang interaktif bersama kami di sore hari ini tentunya dalam Galeri Publik. Sudah ada dua narasumber sudah JAK TV pada sore hari ini. Ada Bapak Heru Santoso, Kepala Bagian Humas dan Umum Migrasi Kementerian Hukum dan HAM. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kemudian juga ada Bang Ibnu Dwi Cahyo, peneliti Lembaga Riset Keamanan Cyber. Selamat sore. Sore. Dan sekali lagi pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02151551111. Sebelum saya ke Pak Heru, saya ke Bang Ibnu dulu. Bang Ibnu, bagaimana Anda melihat mengapa sampai saat ini masih banyak WNA baik terutama yang ilegal yang melakukan modus penipuan secara online? Jadi ini bukan kejadian pertama kali. Jadi sudah beberapa kali dan bahkan tahun kemarin itu cukup banyak, kalau tidak salah lebih dari 2.000 orang yang deportasi dengan kasus yang relatif sama. Modusnya ada penipuan carding. Iya. Jadi contoh, warga negara asing ini ada di Indonesia, terus melakukan penipuan terhadap warga negara sendiri yang ada di negara asalnya. Bahkan di Bali tahun lalu sejumlah warga negara asal daerah Eropa Timur itu ditangkap lumayan banyak karena mereka mengincar wisatawan yang ada di Bali, khususnya Eropa dan Amerika. Kenapa? Salah satunya karena aspek keamanan cyber di Indonesia ini yang memang masih cukup memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Contoh, untuk case ATM ya, saat warga negara asing itu melakukan pengambilan uang, dan ternyata ATM di Indonesia ini kan bisa dibilang 80% lebih ini masih menggunakan teknologi yang rawan, menggunakan XP. Padahal seperti diketahui Microsoft XP sendiri sudah tidak mendapatkan Windows XP sudah tidak mendapatkan jaminan keamanan dari Microsoft. Dan hal itu juga harus menjadi perhatian pemerintah dan juga dunia usaha seperti itu. Ya, saya ke Pak Heru. Pak Heru mengomentari terkait dengan tayangan di awal tadi. Ini terkait dengan pengungkapan warga negara asing di Indonesia yang melakukan praktek ilegal penipuan online. Ini bisa ceritakan nggak Pak soal tadi? Jadi begini, selama ini yang kasus yang sudah kami tangani itu adalah hampir semuanya hasil dari laporan dari masyarakat kepada kepolisian atau kepada yang lain yang diserahkan ke kami. Jadi setelah kami dalami, ternyata mereka ini hampir pasal yang disalahkan itu adalah penyalahgunaan visa izin tinggal. Jadi mereka menggunakan kesempatan, kemudahan untuk masuk ke Indonesia dan menyalahgunakan, begitu.
Ya, bagaimana mereka bisa dengan mudah masuk ke Indonesia? Apakah dengan visa turis atau bagaimana nih, Pak? Itu yang tadi saya sampaikan bahwa mereka penyalahgunaan visa. Jadi bebas visa kunjungan ini kan diterbitkan di keputusan presiden untuk mengundang masyarakat asing berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Tapi mereka mungkin melihat ada kesempatan di situ. Ini dia mungkin ada kemudahan berkunjung ke Indonesia ini yang mereka salah gunakan. Ya, seperti apa sih penipuan yang biasa mereka lakukan dalam modus-modus yang pernah ditemui oleh pihak imigrasi? Ya, tadi seperti sampaikan Pak, ini. Jadi ada mereka melakukan tindak pidana berupa penipuan. Tapi yang korban-korbannya itu adalah yaitu tadi warga negara di negaranya sendiri. Jadi melakukan penipuan di luar negeri ya, tapi basisnya adalah di Jakarta. Mereka menggunakan tadi yang disampaikan Pak Ibnu. Pak Ibnu, kemudahan-kemudahan tadi di dunia di masalah cyber itu yang mereka menggunakan kesempatan itu di situ. Baik, kembali ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ini apa saja sih modus kejahatan yang biasa mereka lakukan? Tadi ya, kalau tayangan di awal menyebutkan bahwa target penipuan mereka adalah sebetulnya bukan di Indonesia, bukan lokal, malah di luar negeri. Tapi basisnya adalah di Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang pasti hal itu terjadi karena tadi keamanan cyber di Indonesia, pengawasan komunikasi dan sebagainya itu masih belum maksimal. Banyak lubang yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ini. Contohnya adalah yang carding ini. Jadi mereka mengincar pemilik kartu kredit yang ada di negara asalnya. Mereka di sana sudah punya jaringan. Mereka mengumpulkan data, mereka mengumpulkan nomor kartu, mereka mengumpulkan nomor telepon, sehingga mereka bisa menghubungi langsung, entah mereka menyamarkan diri sebagai pihak perbankan, ataupun mereka bisa melakukan blackmail atau pemerasan. Yang orang-orang kayak gini ini kan canggih, mereka bisa meretas, bisa ketahui kesalahan-kesalahan apa sih yang dimiliki oleh para korban atau calon korbannya. Ada beberapa kasus seumpama mereka bisa menyadap, lalu mereka mengetahui bahwa calon korbannya ini mempunyai simpanan seumpama. Itu di blackmail. Ada juga yang mereka bisa mengetahui nomor kartu kredit, alamat segala macam, mereka mengaku sebagai pihak perbankan. Dan seperti ini kan juga di Indonesia juga banyak. Cuman memang ini spesial karena untuk menipu warga negaranya sendiri, orang-orang asing ini datang ke Indonesia, lalu melakukannya dari Indonesia. Nah, ini menjadi spesial karena apa? Oh, ternyata untuk melakukan kejahatan yang targetnya warga negaranya sendiri di sana, itu ternyata lebih mudah dilakukan di Indonesia dibanding di negaranya sendiri, seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem di Indonesia masih lemah sehingga mudah masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, kenapa targetnya bukan orang Indonesia, sementara mereka berada di Indonesia? Yang pasti terkait faktor bahasa. Faktor bahasa, mereka pasti lebih mudah untuk melakukan penipuan terhadap warga negaranya sendiri, karena itu ya kita sebut sebagai social engineering. Mereka melakukan pendekatan, mereka melakukan persuasi yang membuat calon korban dan korbannya ini yakin bahwa apa yang mereka lakukan ini benar. Soalnya akhirnya mereka memberikan nomor 3 nomor di belakang kartu kredit sehingga para pelaku ini bisa menguras uang lewat kartu kredit korban. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Heru. Pak Heru, ini modus apa saja yang pernah ditemui oleh imigrasi yang yang pernah diungkap, Pak? Sampai hari ini banyak kasus cybercrime juga banyak terungkap bahwa mereka melakukan penipuan melalui cyber yang dilakukan oleh, dan itu juga korbannya adalah warga negaranya sendiri, terutama negara RRC dan Taiwan yang kami dapati selama ini paling banyak itu. Kemudian penyalahgunaan visanya lagi itu dia banyak melakukan penyalahgunaan visa seperti bekerja. Nah, jadi sebenarnya ini masuk kategori kerja.
Jadi kalau di kategori kami adalah mereka harusnya kan berwisata, tapi ternyata mereka bekerja, dan bekerja ini yaitu tadi melakukan tindak cyber tadi kan gitu. Kemudian penyalahgunaan visa lagi, yang lain adalah penyalahgunaan visa, dia bekerja yang harusnya tidak bisa dilakukan oleh mereka itu. Jadi lebih ke penyalahgunaan visa berkunjung yang digunakan untuk bekerja, walaupun ada unsur kriminalnya. Itu bagaimana kerjanya dengan kepolisian, Pak? Jadi begini. Kalau menurut di undang-undang kami di pasal 122 itu penyalahgunaan visa itu kami bisa memperjustitia mereka berupa maksimal 5 tahun penjara atau denda paling besar 500 juta rupiah. Baik, masih ada segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Galeri Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galeri Publik, dan kami lanjutkan diskusi pada sore hari ini terkait dengan razia WNA terkait jaringan penipuan online. Dan pemirsa, mengutip data dari Dirjen Kemenkumham tahun 2015 terdapat 255 berkas perkara warga asing yang melakukan pelanggaran. Sebanyak 16.000 WNA sudah dipulangkan ke negara asalnya. Pelanggaran seperti apa sebetulnya yang paling banyak? Nah, ini dan setelah bebas visa yang diberikan ke banyak negara untuk berkunjung ke Indonesia, ada peningkatan sebesar 19% warga negara asing ilegal yang masuk ke Indonesia dalam periode beberapa bulan saja. Dan ini tentunya merupakan jadi sorotan perhatian juga bahwa banyak warga negara asing ilegal yang masuk. Apakah ini juga terkait dengan kebijakan mudahnya masuk ke Indonesia, Pak? Saya ralat sedikit boleh? Jangan bilang warga negara asing ilegal, tapi mereka legal masuk. Mereka legal masuk ke Indonesia sesuai dengan visa yang digunakan, dengan bebas visa kunjungan atau bebas visa wisata. Tetapi mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari visa yang diberikan, itu yang dibilang ilegal itu. Nah, ini apakah terkait juga dengan karena mudahnya masuk ke Indonesia sehingga banyak juga akhirnya yang berdatangan menyalahgunakan tadi? Kalau untuk kasus cybercrime ini, mungkin kalau saya boleh kembali ke belakang, sebelum bebas visa 199 negara ini juga sudah banyak. Kami menindak warga negara asing pelaku tindak pidana cybercrime ini. Jadi mungkin tidak karena kemudahan visa ini saja, tapi mungkin seperti yang Pak Ibnu sampaikan itu, banyak kemudahan lain yang bisa didapat di sini. Dan sebetulnya kalau kita melihat nih, Bang ya, bahwa di Indonesia itu begini tuh memang semakin bertambah atau bagaimana sih? Jadi kalau di Indonesia sendiri ya, memang kalau melihat data riset, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang resiko keamanan cybernya cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2013-2014 ada data yang menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah negara kedua asal serangan cyber. Meskipun sebenarnya data itu tidak bisa, ya menurut saya kurang valid, karena kalau soal serangan cyber, serangan hacker seperti itu bisa dimanipulasi dengan proxy seumpama. Dan yang menjadikan kita khawatir sebetulnya adalah semakin kesini interaksi masyarakat, gak hanya di Indonesia tapi masyarakat dunia dengan internet, lalu kebutuhan masyarakat dengan internet itu kan semakin tinggi, dan akses setiap manusia keluar masuk antar negara itu kan juga semakin tinggi. Nah, ini kan yang sudah dibuka oleh pihak kepolisian kan masalah penipuan terhadap warga negara asing. Kita kan juga kita belum tahu apakah ada orang-orang yang masuk ke tanah air ini yang mereka melakukan tindak kejahatan yang lebih besar, itu. Yang lebih besar, yang korbannya juga orang Indonesia. Nah, ini yang secara serius harus dicari seperti itu. Ini kita bersyukur, ini udah ada seperti ini. Tapi kok kalau saya dan teman-teman itu yakin yang menjadi korban orang Indonesia juga ada seperti itu. Mungkin pelakunya lain dari kelompok lain lah. Hal ini yang harus diwaspadai ke depan. Karena contoh, kalau kita ngelihat SMS banking seumpama, hampir semua, nggak semua ya, hampir semua perbankan di Indonesia itu belum mengamankan SMS bankingnya dengan enkripsi.
Sehingga kalau orang yang tahu, ya, nggak hanya orang asing, tapi orang Indonesia yang tahu cara untuk mengintercept, memotong jalan di tengah, seumpama saya mau kirim uang ke Pak Heru, tapi karena ada orang yang tahu, kita potong di tengah, sehingga uangnya itu seumpama 5 juta harusnya ke Pak Heru, tetapi pindah ke rekening si tersangka ini. Nah, hal seperti ini yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, termasuk warga asing masuk melakukan komunikasi, apa sih yang sebenarnya mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar berwisata seperti Pak Heru tadi katakan, atau malah mereka bekerja? Kalau bekerjanya benar-benar bekerja sih kita masih mungkin kita masih ada toleransi, mungkin langsung deportasi. Tapi kalau sampai melakukan kejahatan, ini kan yang menjadi masalah. Dan masalahnya adalah kalau mereka melakukan kejahatan, kita juga susah karena kan korbannya di luar negeri. Nah, kita hanya bisa mendeportasi mereka untuk selanjutnya diproses oleh polisi di negara setempat. Seperti apa sih sebenarnya keamanan cyber di negeri ini? Tadi ya bahwa masih banyak celahnya. Masih banyak celahnya. Yang paling gamblang adalah kita belum mempunyai satu wadah khusus yang membidangi mengamankan wilayah cyber. Kalau sekarang kan kita ibarat kata kita punya wilayah darat, laut dan udara, sudah ada masing-masing yang mengamankan. Cyberspace atau wilayah cyber ini hal yang baru. Hal yang baru yang Dirjen Imigrasi pun ini kan belum sampai masuk ke wilayah sana. Bahkan kementerian-kementerian lain, bahkan kita lembaga yang khusus mengurusi itu saja kita belum ada, sehingga kewenangan-kewenangan itu masih abu-abu. Masih enggak hanya abu-abu, Pak. Masih terpencar-pencar, Pak. Nah, ini yang perlu kita kita satu padukan, karena mau tidak mau kita harus mengakui semakin kesini manusia itu semakin bergantung pada dunia cyber, wilayah cyber digital. Kita mau naik ojek aja kita pakai HP kan, Pak, ya. Ya. Saya kembali ke Pak Heru. Nah, ini terkait dengan penyalahgunaan visa kunjungan. Jadi sebetulnya sudah ada aturan bahwa warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia itu tidak boleh bekerja ya, Pak. Tidak boleh bekerja, apalagi sampai melakukan tindakan kriminal. Itu seperti apa sih hukumannya? Warga negara asing ke Indonesia boleh bekerja, tapi dia harus ikut, ada rambu-rambunya, ada aturannya. Jadi dia harus kalau yang bekerja berarti dia harus punya izin kerja dari Kemenaker. Setelah dia mendapatkan izin kerja dari Kemenaker, artinya dia mempunyai IMTA. Setelah dia punya IMTA, baru dia bisa mengajukan visa ke imigrasi. Nah, baru kami bisa kasih visa, bisa kami berikan izin tinggal untuk di Indonesia dengan alasan bekerja. Itu yang benar. Dan nanti tapi juga di situ juga ada rambunya lagi. Dia bekerja sebagai apa? Dia bekerja sebagai seorang manajer apa? Nah, itu ada kriterianya dari Kemenaker. Apabila dia lewat dari itu, berarti dia salah. Itu yang harus kita tindak. Nah, yang banyak kita temukan ini seperti yang cyber ini, dia penyalahgunaan visanya adalah dia menggunakan visa kunjungan wisata. Bebas visa kunjungan wisata ini yang disalahgunakan oleh mereka. Gitu. Dan biasanya sudah melampaui masa tinggalnya dari visa. Sampai hari ini kami belum pernah temu itu. Karena bebas visa kunjungan wisata ini tidak bisa diperpanjang. Hanya 30 hari. Dan yang terakhir kami dapat itu adalah mereka belum ada yang overstay. Gitu. Nah, biasanya kan kalau sudah 30 hari mereka tinggal keluar tetangga terus balik lagi. Ya, itu. Nah, ini disiasatinya seperti itu. Tapi saya rasa nggak semudah itu juga. Karena dia untuk pergi keluar, masuk lagi ke dalam kan dia butuh biaya tinggi kan. Seperti kayak warga negara China ini tidak semudah itu dia bisa masuk Singapura atau masuk Malaysia. Gitu. Dan bagaimana nih Pak upaya dari imigrasi untuk memperketat dan juga tadi agar bahwa untuk kedepannya tidak ada lagi korban-korban, baik korban dari negara asalnya, bahkan bisa menarget korban dari negara sendiri. Kami berusaha meminimalisir itu. Jadi Direktorat Jenderal Imigrasi di pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu ada pembentukan tim PORA, yaitu tim pengawasan orang asing. Tim ini terdiri dari beberapa unsur pemerintahan yang mencakup dalam rangka pengawasan orang asing. Jadi di situ ada kejaksaan, ada kepolisian, ada BNN, BNPT, dan beberapa lagi yang berkaitan dengan keberadaan orang asing. Kesbangpol juga ada di situ, Kemendagri. Kami sampai ke tim PORA ini berada sampai ke titik yang paling bawah, yaitu di kantor imigrasi tingkat kota atau kabupaten. Tim PORA ini yang bergerak. Nah, beberapa hasil
penangkapan ini adalah hasil kerjasama itu. Begitu ya, itu yang kami usahakan sampai minimalisir. Baik, masih ada segmen seri. Pemirsa, jangan mana-mana karena kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galeri Publik dan masih membahas terkait dengan razia WNA terkait jaringan penipuan online. Dan line telepon 0215155111 terbuka untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami di sore hari ini. Sudah ada penelpon yang masuk, selamat sore. Halo. Ya, terputus. Dan untuk Anda yang lain di 0215155111 terbuka untuk Anda. Baik, kembali ke Pak Heru. Pak Heru, ini artinya dalam setiap tahun itu ada saja ya kasus-kasus yang ditemukan oleh pihak imigrasi, tadi pelanggaran penyalahgunaan visa kunjungan ya Pak. Ya. Dan ini dari berbagai negara. Ya. Ini memang banyak ya Pak ya, setiap tahun itu selalu meningkat atau bagaimana? Begini, jadi sebenarnya penyalahgunaan visa itu hampir di semua negara ada. Warga negara kita pun di luar negeri pun juga banyak. Kadang-kadang kita temukan mereka penyalahgunaan visa, dan itu memang satu kecenderungan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memang artinya mereka dalam tanda kutip mencari keuntungan tertentu dari kemudahan yang ada. Seperti itu kan, mungkin seperti bila mereka tadi sudah saya sampaikan, bila mereka ingin bekerja kan ada beberapa tahap-tahapan yang harus dilewati. Nah, ini yang mereka tidak lewati, mereka tidak mau. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Sore, Bapak. Ya, Ibu siapa di mana? Ibu Mary dari Tangerang, Pak. Ya, Ibu Mary, silakan komentar Anda, Ibu. Halo, selamat sore. Sore, Ibu. Putus. Ya, terputus. Anda yang lain 0215155111 terbuka. Baik, tadi kalaupun mau kerja itu sudah ada aturannya. Ada aturannya dari Kemenaker, sudah jelas itu ada aturannya. Mau sebagai ini ada aturan seperti ini, dan mereka juga harus punya skill. Nggak artinya tidak hanya orang sembarang bisa masuk sini kan gitu bekerja sesuai dengan falsafah kita selective policy. Jadi memang yang berguna kita masukin sini. Baik, saya kembali ke Bang Ibnu nih. Bang Ibnu, siapa sih sebetulnya yang menjadi sponsor mereka? Kan ini kan biasanya berombongan ya, rame-rame mereka datang ke Indonesia. Jadi ada semacam seperti geng ya, kalau kita lihat di film-film. Indonesia ini memang sudah dikenal di luar negeri sebagai salah satu surganya untuk hal seperti ini. Kita mau kejahatan online, nipu orang tuh wilayah di Indonesia, base campnya di Indonesia, korbannya bisa di negara manapun. Bahkan ya kalau kita lihat tahun 2015 kalau tidak salah, ada film dari Hollywood judulnya Black Hat, yang main Liam Hemsworth atau siapa, yang dia menceritakan tentang sekelompok penjahat cyber, mereka beroperasi membajak seluruh negara, dan itu ternyata operasionalnya di Indonesia seperti itu, sampai dibuat seperti itu. Lah kalau kita tanya ini siapa, memang ada banyak kelompok, ada geng atau ya semacam triad yakuza seperti itu, dan salah satu bisnis yang mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka masuk ke kampung-kampung, lalu mereka training ya. Mereka training orang-orang itu lalu dikirim ke negara seperti Indonesia itu. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Seno di Kalibata, Jakarta. Ya, silakan Bapak Seno di Kalibata. Iya, dengan adanya otonomi daerah, betulnya imigrasi itu kerjanya lebih ringan sebetulnya. Tapi faktanya itu tidak demikian. Memang sebetulnya orang asing siapapun dia, mau dari negara manapun, karena kita kan masih membutuhkan lapangan kerja. Intinya itu, Pak. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena pasti kan orangnya beda, bahasanya beda. Kalau ilegal sebentar aja kayaknya tidak sulit deh, gitu, Pak. Nah sekarang kesungguhan pemerintah tanda kutip imigrasi dan pemerintah daerah tempat itu harus serius. Ini masalahnya untuk lapangan kerja, itu aja, Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak. Silakan Pak Heru. Iya. Seno di Kalibata ya Pak tadi. Jadi begini Pak, tadi sudah saya sampaikan adanya Timpora. Nah, Timpora ini bekerja sampai dibentuk sampai ke tingkat kantor imigrasi di tingkat kota dan kabupaten. Inilah gunanya.
Inilah gunanya, ini yang lebih memudahkan kami. Kami juga butuh laporan dari masyarakat. Bila menemukan sesuatu yang asing di daerahnya, ya itu kan kita kan sudah ada aturannya. 1 kali 24 jam tinggal di satu tempat harus lapor. Nah ini kan banyak kasus cybercrime ini ditemukan di rumah-rumah. Laporan masyarakat. Laporan masyarakat kita butuhkan. Kan ini banyak ditemukan di rumah-rumah, bukan di hotel loh. Tadi saya bilang kan, di rumah banyak. Mereka kasus ini banyak sekali ditemukan di rumah. Kontrak rumah. Artinya kan dia tidak mungkin dia ngontrak langsung. Ada pasti kan pemiliknya juga bukan orang Indonesia, bukan orang asing kan gitu. Nah kami banyak menemukan ini kasus ini di rumah-rumah. Justru itu kami butuh bantuan, informasi, laporan masyarakat. Di sini ada Pak, di sini ada. Itu. Nah, tapi kalau untuk yang tenaga kerja, kami tadi sampaikan tadi, Kemenaker yang punya ranah. Gitu. Keberadaan imigran di Indonesia sendiri seperti apa sih Pak gambarannya? Apakah mereka tadi di sini, bagaimana gitu kegiatan mereka kalau untuk imigran-imigran? Maksudnya imigran? Ya, maksudnya pendatang-pendatang yang ilegal juga, apakah banyak juga Pak? Pendatang yang ilegal, kalau bicara masalah ilegal, mereka sudah masuk dalam ranah refugee tadi saya bilang. Jelas mereka itu adalah pendatang ilegal migran yang datang ke Indonesia untuk mencari suaka, mencari perlindungan. Itu berbeda lagi. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau tadi Pak ini bilang illegal migran, ya itu yang saya Itu maksudnya mencari suaka, refugee tadi kan. Kalau itu memang disahkan, mereka punya kartu. Dia memang sudah ada ininya ya. Oke, baik, sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Ya, silakan 0215151111. Jadi penyalahgunaan visa itu berbeda dengan tadi ya yang beda. Imigran tadi. Kalau yang penyalahgunaan visa, mereka tadi disampaikan datang legal. Masuk legal, justru di dalam ini mereka melakukan tindakan ilegal. Gitu. Ya. Baik, saya kembali ke Bang Ibnu. Bang Ibnu, apakah kejahatan-kejahatan ini juga bisa mengincar warga negara lokal? Pernah juga beberapa kasus ditemukan, bukan? Bisa, apalagi kita kan belum ini ya, belum besar aja nih kasusnya. Tapi yang pasti mereka bisa bekerja sama dengan warga tanah air, seperti itu. Mereka cukup menjadi operator, nanti ada yang mengumpulkan data, nanti mereka mungkin khusus ya orang Indonesia yang menjadi operator teleponnya seperti itu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh tidak hanya aparat tapi masyarakat. Jadi betul seperti kata Pak Heru, memang paling penting adalah masyarakat aware terhadap lingkungan sekitar. Bila ada kegiatan yang mencurigakan, orang asing yang keluar masuk tetapi ini tidak ada laporan segala macam, itu yang kegiatan mencurigakan yang bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena sebenarnya selama ini setahu saya belum ada kasus seperti ini yang penangkapannya dilakukan oleh polisi itu sedari awal diketahui bahwa mereka melakukan tindak kejahatan carding seumpama, penipuan online seumpama. Itu tidak ada. Semua itu bermula dari laporan masyarakat yang melihat ini ada rumah besar, kok yang tinggal itu orang asing semua, mereka tidak berkomunikasi dengan masyarakat, keluar masuk, sehingga hal tersebut mencurigakan dan masyarakat lapor pada pihak kepolisian. Tapi kalau ditanya model kejahatan seperti ini udah ada belum di Indonesia? Sudah banyak. Baik, sudah lagi penelpon yang masuk. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Ya, Bapak siapa di mana? Dengan Pak Budi dari Bandung. Ya, silakan Bapak Budi dari Bandung. Pak, saya mau bertanya Pak Heru ya. Ya, silakan. Begini, saya sedikit membaca tentang tadi yang Pak Heru sampaikan tentang pembentukan Timpora, Pak ya? Iya, Timpora. Nah, Timpora ini kan melibatkan antara pegawai Pemda, pegawai imigrasi, kemudian TNI dan Polri ya Pak? Iya. Nah, jadi pertanyaan saya ini, wilayah imigrasi, katakanlah saya melihat Jawa Barat, itu kan ada 8 kantor wilayah. Sedangkan Timpora ini kan terbentuk karena kebutuhan. Jadi sewaktu-waktu ada masalah, baru Timpora ini turun tangan. Nah, apakah ini tidak dipatenkan saja? Maksud saya, sebaiknya Timpora ini masuk ke dalam satu organisasi misalnya, sebagai contoh.
kalau di organisasi TNI itu ada Koramil, misalnya Koramil itu kan membawahi satu kecamatan yang dekat sekali dengan masyarakat. Sehingga kalau misalnya ini ada link antara imigrasi dengan Koramil, saya pikir itu lebih efektif. Ya. Seperti contoh saya pernah dengar bahwa bahwa imigrasi membangun link dengan hotel. Kalau ada tamu asing harus melaporkan ke pihak imigrasi. Baik, terima kasih Bapak atas telepon Anda, Bapak Budi dari Bandung. Silakan Pak Heru. Iya, terima kasih Pak Budi dari Bandung. Jadi begini, yang dimaksud Pak Budi sudah betul, Pak. Dan justru tim kami justru sudah sampai tingkat kecamatan. Karena kalau tadi Pak Budi bandingkan dengan Koramil, Koramil itu ada di setiap kecamatan. Kalau kantor imigrasi hanya satu kota yang terdiri dari beberapa kecamatan, begitu Mas. Jadi justru Koramil ini adalah partner kerja kami dalam Timpora, memang sudah masuk. Jadi sampai tingkat Babinsa pun sudah masuk ke kita. Jadi gitu. Jadi unsur-unsur yang ada dalam Timpora ini kan itu hanya dalam satu Kanim, satu kantor imigrasi. Contoh tadi umpamanya Pak Budi mencontohkan Bandung. Bandung itu ada 8 kantor imigrasi. 8-8-nya sudah punya Timpora. Sudah punya Timpora. Apabila satu kantor imigrasi itu membawahi beberapa kota, seperti Bandung itu kan tidak hanya membawahi kota Bandung saja, tapi sampai wilayah Subang. Nah, itu kami baru bentuk Timpora di Subang. Dan kami juga sudah ada Timpora di Bandung, di bawah satu kantor imigrasi Bandung. Itu contohnya. Dan itu sudah terjadi, kami bentuk semuanya. Itu. Jadi sudah ada link, betul yang sampai tadi ada aplikasi pengelaporan orang asing. Itu sudah ada, itu di hotel sudah ada. Dan kami sedang berusaha, ada beberapa tempat, dan seperti contoh di wilayah Bangka Belitung, itu sampai tingkat kelurahan, mereka punya aplikasi untuk pelaporan orang asing. Nah, itu. Tadi kami punya aplikasinya, silakan di-download aplikasi itu sampai tingkat kelurahan dengan gadget yang paling mudah yang banyak orang pakai sekarang. Silakan, ada komentar? Kalau dari kami, untuk masyarakat sendiri memang perlu ada edukasi. Itu seperti yang disampaikan Pak Heru, ada kemudahan dengan aplikasi. Dan memang untuk menjangkau masyarakat saat ini jauh lebih mudah dibanding dulu. Dulu mungkin harus turun sampai ke bawah, menemui satu-satu, memberikan selebaran. Sekarang pemerintah bisa mengedukasi masyarakat, seumpama lewat media sosial, lewat aplikasi, yang dimana di situ masyarakat, terutama anak muda sekarang semua aware, dan di sana mereka tidak hanya mengedukasi diri sendiri nantinya, tapi juga bisa mengedukasi keluarga dan lingkungan. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan di lingkungan, bisa melapor kepada pihak kepolisian. Dan yang paling penting adalah tidak hanya melaporkan kegiatan yang mencurigakan, karena potensi masyarakat kita menjadi korban kejahatan online semacam ini sangat besar. Karena itu, saya pikir pemerintah harus cukup serius untuk memberikan edukasi yang cukup, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi kepada dunia usaha dan juga aparatur pemerintah. Lalu yang kedua, karena ini urusannya dengan wilayah cyber, seperti kata Pak Jokowi, beliau dulu kan mentarget bahwa tahun 2016 ini harus ada Badan Cyber Nasional, yang itu nanti kewenangannya bisa menjaga, mengamankan wilayah cyber Indonesia, sehingga kita di tanah air ini ada semacam, kalau kita sebutnya pasukan khusus lah, yang bisa mengamankan wilayah cyber ini dari ancaman asing, seperti itu. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit. Jadi masyarakat tidak harus lapor ke imigrasi dengan adanya Timpora. Bisa lapor ke Polsek, bisa lapor ke Koramil, bisa lapor ke Kodim. Nah, itu karena kita sudah punya satu wadah integral itu. Dan mereka pasti akan meneruskan ke kami bila tidak ada kantor imigrasi di tempat itu, begitu, Mas. Baik. Masih ada segmen selanjutnya, pemirsa. Jangan di mana-mana karena kami kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galeri Publik dan masih membahas terkait dengan razia WNA terkait jaringan penipuan online. Saya kembali ke Bang Ibnu ya. Bang Ibnu mengutip hasil survei dari sebuah lembaga survei bahwa Mei 2016 ya, orang Indonesia menempati posisi peringkat pertama
atau paling banyak jumlah korban penipuan online-nya. Oh, Seoul, begitu. Vietnam, dan India, kemudian negara lainnya. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda? Jadi penipuan online ini kan kita perlu definisikan dulu. Jadi penipuan online ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang seperti warga negara asing yang ditangkap oleh pihak kepolisian dan imigrasi. Artinya pelakunya banyak juga orang Indonesia Banyak, ya? bahkan bisa jadi juga dilakukan oleh seumpama ada korporasi. Sekarang kan kita lagi rame ya, online shop, toko online, e-commerce segala macam. Tidak menutup kemungkinan mereka yang berbadan hukum ini juga melakukan penipuan terhadap masyarakat. Karena masyarakat kita ini kan edukasi tentang hal ini kan jujur masih sangat kurang. Contoh mereka membeli barang baru, mereka mengetahui membeli smartphone seumpama. Mereka tahunya harusnya baru, ternyata yang dikirim rekondisi refurbish. Itu kan terjadi di Indonesia sekarang terjadi seperti itu. Nah, ini kan juga masuk penipuan sebenarnya. Nah, tetapi juga yang perlu diwaspadai terkait case yang kita bahas pada hari ini, memang banyak sekali penipuan yang menyasar warga negara Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan, 2013-2014 Indonesia dicap sebagai negara dengan sumber serangan cyber terbanyak kedua setelah China. Iya. Nah, padahal itu serangannya bukan dari Indonesia, serangannya dari luar, tetapi mereka menggunakan komputer-komputer yang bisa dikendalikan. Lah, komputer yang dikendalikan itu ternyata berasal dari Indonesia. Seumpama di kantor-kantor, karena edukasi tentang keamanan cybernya kurang, jadi para pegawai atasan ini membuka link yang masuk ke email, masuk ke HP, itu sembarangan. Padahal mereka secara tidak sadar saat mengklik link itu, komputer mereka menjadi komputer zombie, dikendalikan oleh pertas dari luar seperti itu. Dan itu sangat jamak terjadi. Jumlahnya jutaan di Indonesia, bahkan bisa jadi puluhan juta komputer seperti itu. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Selamat sore. Ya, untuk Anda di 0215155111 terbuka untuk Anda yang ingin interaktif bersama kami. Pak Heru nih, kalau kita melihat banyaknya warga negara asing yang datang, itu sebetulnya sudah ada aturan yang secara tegas ya, bahwa mereka tidak boleh bekerja, dan kalau bekerja itu sudah ada syaratnya. Dan bagaimana dengan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran? Apakah hukumannya hanya berupa pemulangan atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya tidak hanya pemulangan. Jadi sebentar saya buka data sebentar ya. Saya kebetulan banyak sekali data yang kami punya. Untuk tahun 2000 ini saja kita ada data sebanyak kasus yang kami pro justisia itu ada sebanyak 100 sekian. Saya nggak terupdate di saya rupanya. Itu yang di pro justisia. Berarti ada 170 kasus baru tahun 2016 ini. Artinya orang ini tidak semata-mata kita berikan tindakan administratif ke imigrasian berupa pendeportasian, tapi kami proses secara hukum dan ada yang sudah menjalani masa hukumannya, dan begitu dia bebas baru kita deportasi. Gitu. Ini data yang tadi disampaikan itu pelanggarannya apa aja, Pak? Apakah hanya kriminalitas murni atau penipuan atau bagaimana? Banyak, macam-macam. Jadi kalau ada yang, tapi terbesar adalah penyalahgunaan visa. Penyalahgunaan visa. Jadi dia bekerja jadi seperti tadi Pak Ibnu sampaikan juga, tidak hanya semata-mata bekerja, tapi memberikan. Tapi kalau sudah terlalu mendasar sekali, itu yang bisa kami. Artinya barang bukti cukup, segala macam cukup, itu yang bisa ke pro justisia. Itu sudah ada berapa orang yang menjalani masa hukuman di sini. Itu ada 170 sekian. Kemudian ya artinya tapi juga tidak menutup kemungkinan mereka ini yang untuk kami deportasi itu ada sebanyak 5.081. Ya, jadi lebih banyak yang dideportasi. Ya, karena itu artinya masih tipiring, tindak pidana ringan. Kalau kita apa aja contohnya itu, Pak? Seperti ini kayak kasus cybercrime, orang overstay. Ya, kalau overstay-nya hanya di bawah 60 hari,
mereka bisa dikenakan denda. Tapi setelah itu bisa kita deportasi dengan dicekal, tidak bisa masuk ke Indonesia lagi. Sudah ada pencekalan. Siap. Baik, kembali ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ini bagaimana nih, apa nih kiat-kiatnya agar masyarakat tidak tertipu secara online ya? Mungkin masyarakat Indonesia sendiri yang sedang menyaksikan pada sore hari ini. Tadi sebetulnya mereka juga mengincar kartu kredit terutama ya. Bagaimana nih? Yang pasti masyarakat ini harus mendapatkan edukasi. Kalau masyarakat merasa belum mendapatkan edukasi keamanan cyber yang cukup, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk terus mengencarkan keamanan cyber. Tapi yang pasti setiap masyarakat yang mempunyai kartu kredit seumpama, dia mempunyai kesepakatan dengan pihak perbankan. Nah, dalam hal ini sebenarnya posisi masyarakat ini lemah. Karena seringkali bila terjadi fraud, uang yang diambil oleh para peretas ini seringkali masyarakat atau pihak nasabah yang disalahkan seperti itulah. Ini kenapa ini terjadi? Ini salah satunya karena undang-undang kita, terutama undang-undang ITE itu belum mengatur itu. Jadi undang-undang ITE yang ada di Indonesia sekarang itu hanya mengatur hal-hal seperti kalau di internet ada yang menghasut seperti itu, hanya hal-hal seperti itu. Tapi belum sampai menjamin seumpama data-data yang ada di pihak perbankan, di pihak ketiga seperti itu harus diamankan. Kalau terjadi fraud, terjadi pencurian, ini pihak ini yang harus bertanggung jawab secara tegas. Ini harus disebut dalam undang-undang nantinya, sehingga kalau kemarin sempat terjadi penjebolan data layanan online seperti itu, ya ini masyarakat tidak bisa disalahkan. Apalagi dengan ancaman seperti ini, ternyata kan kita sekarang Indonesia membuka lebar-lebar pintu masuk bagi warga negara asing. Tidak semuanya ingin berwisata seperti itu. Tapi juga ada yang ingin bekerja secara ilegal. Tapi ternyata ada juga yang ingin melakukan tindak kejahatan seperti carding, penipuan online, hal-hal semacam itu. Yang ini harus diwaspadai tidak hanya oleh masyarakat tetapi oleh aparat pemerintah dan juga oleh dunia usaha. Seperti itu. Dan tadi ya, imigrasi bekerja sama dengan pihak kepolisian juga ya Pak ya? Iya. Jadi tadi saya tambahkan lagi tadi sampai dengan 2 Agustus ini sudah ada 182 kasus pro justisia. Artinya kasus yang kami limpahkan ke pengadilan. Itu dari 182 kasus itu 166 sudah dalam rangka SPDP dan tinggal sedikit lagi dalam rangka pengiriman, dan sudah 35 inkrah, artinya sudah vonis. Berarti banyak juga ya? Banyak. Dan kami dari sekian banyak kantor imigrasi itu berlomba, artinya kami memberi reward. Direktur Jenderal Imigrasi memberi reward ke kantor imigrasi di mana bila mereka bisa melakukan tindak pidana pro justisia ini. Gitu. Yang ketahuan, yang masih belum ketahuan kan kita juga nggak tahu Pak ya. Tapi sampai 2 Agustus ini sudah 182 kasus kan. Tapi pihak imigrasi tentunya melakukan razia-razia juga Pak ya. Bersama dengan masyarakat untuk mengetahui apa aktivitas mereka. Iya, betul. Terutama yang overstay itu masih disorot nggak sih Pak biasanya? Jadi begini, dilema kita seperti gini Mas. Orang asing masuk Indonesia kita tahu dia masuk Indonesia. Tapi dia berada di Indonesia di sebelah mana, kita itu yang susah. Itu hampir dilema dari semua negara. Mereka masuk satu negara itu bisa kita detect. Mereka dapat izin tinggal berapa hari, mereka bisa kita detect. Nah, tapi di mana mereka berada di Indonesia itu yang susah, yang kita cari. Nah, mereka akan bila mereka itu menggunakan visa tertentu, memang kita bisa tahu ada di database kita. Bila mereka sudah overstay itu mereka sudah ada warnanya berubah. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Bapak siapa di mana? Lian Susila Dalimunte di Padang Sidempuan. Ya, silakan Bapak dari Padang Sidempuan. Ya, terputus, ada gangguan komunikasi, dan masih ada satu segmen lagi pemirsa, jangan mana-mana, kami kembali setelah yang berikut ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galeri Publik dan sudah bagian terakhir terkait dengan razia WNA terkait jaringan penipuan online. Baik, saya ke Bang Ibnu, apa yang Anda sampaikan terkait topik kita sore hari ini? Yang pertama, masyarakat aware di lingkungan sekitar bila ada kegiatan mencurigakan di lingkungan sekitar yang tidak biasa, terutama oleh warga asing, bisa langsung melaporkan pada pihak kepolisian terdekat, Polsek ataupun Polres yang ada di lingkungan masing-masing. Yang kedua, masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang cukup, tidak hanya dari pihak imigrasi, tapi juga aparat pemerintah yang lain, karena hal ini sebenarnya interdisipliner seperti itu, tidak hanya terkait imigrasi saja, tapi juga terkait perbankan, lalu juga terkait dengan apa sih yang sudah dimiliki masyarakat, uang, lalu kartu kredit segala macam itu. Yang ketiga, masyarakat sendiri harus mau untuk belajar seperti itu. Seperti tadi dari Pak Heru, sudah dari pihak imigrasi sudah ada aplikasi. Ya, aplikasi, dan kita juga nanti menunggu dari pihak pemerintah apakah bisa melahirkan bentuk program-program lain untuk edukasi keamanan cyber bagi masyarakat. Sehingga kedepannya masyarakat ini bisa belajar sendiri seperti itu secara organik. Ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar tadi Indonesia tidak menjadi target yang cukup baik atau juga target yang empuk dari para WNA yang tidak bertanggung jawab ini? Memperbaiki dan menaikkan standar keamanan cyber yang ada di tanah air, salah satunya dengan cara membentuk Badan Cyber Nasional, sehingga siapa yang bertanggung jawab terhadap hal semacam ini menjadi jelas, sehingga baik pihak imigrasi maupun pihak kepolisian akan mendapatkan bantuan yang cukup untuk hal-hal semacam ini. Silakan Pak Heru. Terima kasih. Jadi begini, kita tetap, masyarakat adalah mitra utama kami. Jadi seperti sampaikan Mas Ibnu tadi, justru kami berharap masukan dari masyarakat bila menemukan keberadaan orang asing di satu tempat, mencurigakan, infokan ke kami. Bila tidak ada kantor imigrasi di tempat itu, bisa langsung ke Babinsa yang paling terdekat kan, atau dengan kelurahan, kecamatan, karena mereka sudah masuk dalam link di Timpora kami. Sekarang hampir di semua kantor imigrasi mempunyai Timpora yang terdiri dari beberapa unsur tadi saya disampaikan, seperti kepolisian, TNI, Pemda setempat, sampai Kementerian Kesehatan pun ada di situ semuanya. Dan masyarakat bisa melapor ya Pak ya? Silakan. Ada tempat alamat pengaduannya, nomor telepon juga boleh disebutkan. Ada nomor juga aplikasinya ya, bisa di-download oleh masyarakat. Bisa di-download. Jadi artinya gini, mungkin kalau untuk masyarakat mendownload tidak bisa Mas. Karena itu memang kan untuk perusahaan hotel seperti itu. Ya, jadi kan atau dulu kalau seperti di wilayah Bangka Belitung itu, kami untuk Timpora itu sampai tingkat kelurahan. Jadi lurah itu mempunyai aplikasi itu. Jadi masih bisa connect. Artinya juga seperti di Kerawang, di semua hotel ada aplikasinya untuk yang sudah kami lihat itu di Kerawang, dia mempunyai aplikasi untuk melapor ke kantor imigrasi. Ini ada di hotel kami ada berapa orang. Nah, juga tidak hanya hotel atau perusahaan, tapi sampai di rumah-rumah kos, kan banyak sekali ada di sini kan rumah-rumah kos, tempat-tempat pondokan itu yang selama ini mungkin tidak terjangkau oleh kami. Kami butuh info itu ke kami. Silakan melalui media apa saja. Tapi hampir setiap kantor imigrasi selalu ada. Dan aplikasi Ayo Lapor itu ada Mas. Itu bisa dimanfaatkan ya? Di ayolapor.go.id itu ada. Baik, terima kasih Pak Heru, terima kasih Bang Ibnu atas waktu. Semoga apa yang kita perbincangkan bermanfaat untuk pemirsa semua. Demikian Galeri Publik, saya William Darmawan. Selamat sore, sampai jumpa.